kebetulan kita semua boleh ada di tempat ini. Kita dalam keadaan sehat dengan kekuatan yang luar biasa, dengan juga penuh sukacita tentunya. Malam hari ini kita boleh ditibakan Tuhan di tempat ini. Saya mau undang kita bangkit berdiri, boleh? Sebelum kita mulai, kita masuk ke PD malam hari ini, boleh yuk kita tengok kanan kiri, kita sapa dulu. Kasih salam tangannya, boleh ya. Kita kasih lambaian tangan ke saudara kanan kiri kita. Karena malam hari ini kita bertemu dalam kasih Tuhan. Amin. Kita mau nyatakan bertemu dalam kasih Tuhan, berkumpul dalam anugerah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam umat Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Serukan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Serukan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih semangat kita mau katakan bertemu dalam kasih Tuhan. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Serukan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita, mari bersukacita semua di dalam rumah. Mari kita mau bersukacita, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Hey. Wah, luar biasa. Kalau kita buka malam hari ini dengan sukacita, tentunya kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Buat om tante, anak muda yang boleh ada di bangku bagian belakang, mungkin boleh maju ke depan karena masih banyak bangku-bangku kosong yang sudah disediakan. Jadi nanti umat-umat yang terlambat hadir boleh mengisi bagian yang di belakang. Mari kita mulai persoalan doa malam hari ini. Kita mau tenangkan hati kita, kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk malam yang sungguh indah, malam yang Engkau rancangkan bagi kami, suatu perkara hebat Tuhan, di mana kami boleh berkumpul, bersukacita, bersekutu bersama pada malam hari ini di tempat ini. Tuhan izinkan kami untuk kami menerima berkat-Mu, untuk kami menerima kasih-Mu, untuk kami menerima setiap sabda yang boleh dibagikan malam hari ini. Dan nanti Tuhan kami boleh menjadi pewarta dan pelaku firman Engkau Tuhan. Malam hari ini sebelum kami masuk lebih dalam ke pelataran-Mu, izinkan kami Tuhan untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami, karena kami tahu Engkau Allah yang sungguh besar, anugerah-Mu besar dalam hidup kami Tuhan, kasih setia-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Kami ada sebagai kami ada saat ini, itu semua karena Engkau Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada,
selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Kami layak Tuhan untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kami mau katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Segenap hati kami merindu untuk kami mau serukan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Kami layak Engkau Tuhan, untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Nya. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu Tuhan. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu Tuhan. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk setiap kebaikan, untuk setiap anugerah yang boleh tercurah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau teramat baik untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh ku bersyukur Tuhan untuk perkara-Mu yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami Tuhan, terutama dalam hidupku, untuk keluargaku, untuk kesehatanku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih dan sungguh kami berterima kasih untuk setiap anugerah-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami, untuk setiap berkat-berkat-Mu yang boleh kami rasakan, kami terima di dalam keluarga, pekerjaan, dan kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Malam hari ini Bapa, dengan penuh hati yang bersyukur, kami sungguh siap untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Malam hari ini adalah malam sukacita bagi kami Tuhan. Biar nama Engkau yang boleh dipermuliakan kini, sekarang, dan sepanjang segala masa. Amin. Puji nama Tuhan, kita beri tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Dan malam hari ini buat siapa yang memuji Tuhan luar biasa, tentunya mendapatkan sukacita juga yang luar biasa. Amin. Amin. Siap bergoyang, siap menari buat Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik, yang paling luar biasa besar. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Kurang kompak, belum. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Amin, tepuk tangan. Woo! Siap berjoget buat Tuhan. Yo, kanan kiri. Katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Contohnya mana? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semangat, kita mau katakan tiada berkesudahan kasih Tuhan. Woo! Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Saya mau dengar umat saja memuji Tuhan. Oh, umat memuji Tuhan. Lebih kencang lagi katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Semoga Tuhan Yesus baik. Luar biasa. Kalau yang sudah berusia memuji Tuhannya luar biasa, yang anak-anak muda jangan mau kalah dong. Ayo semangatnya lebih dahsyat lagi. Saya minta semua tangan di atas. Kita mau beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kurang kedengeran tepuk tangannya yuk. Lebih kencang lagi tepuk tangannya. Oleh darah Anak Domba. Suaranya mana? Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Sekali lagi saya minta lebih semangat. Oleh darah Anak Domba
belakang, ayo. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang adalah waktunya buat kita bersorak-sorai memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Puji nama Tuhan, Engkau Allah yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami puji, kami muliakan. Pada malam hari ini, saya persilakan kita semua untuk boleh duduk. Kita mau masuk dalam pelataran Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau hening, kita mau berikan hati dan pikiran kita sungguh bagi Tuhan. Atas setiap apa yang Tuhan boleh beri, entah itu kebaikan, entah itu keburukan, kemalangan. Kita mau satukan malam hari ini sebagai ucapan syukur, sebagai ucapan doa kita bagi Tuhan. Karena Tuhan yang boleh bekerja, Tuhan yang boleh berkarya dalam setiap aspek kehidupan kita. Malam hari ini kita mau izinkan Roh Kudus untuk memenuhi setiap tempat ini, memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap pikiran kami. Berhembuslah ya Roh Kudus, berhembuslah ya Roh Kudus, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Segenap hati kita mau undang Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat. Biar Engkau Roh Kudus boleh hadir di tempat ini. Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapi kami ya Tuhan, urapilah
dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Di depan kita ada salib Yesus. Buat kita semua yang masih bingung, buat kita semua yang masih sulit untuk membayangkan Yesus hadir malam hari ini, membayangkan Roh Kudus boleh ada malam hari ini, pandang salib Yesus. Pandang salib Yesus. Berhembuslah ya Roh Kudus di tempat ini, di hati kami. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, urapi kami Tuhan. Urapilah kami Dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau undang Roh Kudus. Urapilah kami dengan minyak. Kami mau angkat tangan kami Tuhan setinggi-tingginya. Biar Engkau yang boleh memegang tangan kami malam hari ini. Atas setiap doa, atas setiap ucapan syukur kami Tuhan. Rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami,
penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Kami buka hati kami Tuhan, untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah hati kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita mau angkat sembah syukur kita kepada Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah. Berikan setiap penyembahan-Mu kepada Bapa, sebab Dia Allah yang layak. Terima pujian, terima persembahan kami Tuhan. Kau Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah, hanya nama-Mu Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami panggil nama-Mu Yesus, Yesus. Tinggikan, ku agungkan. Ya la 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 masih, ya la 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 la. Sembahlah Tuhan, berilah pujian, penyembahan bagi Tuhan. Kau Allah yang hidup, kota benteng kami. Ya la 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 la, ya la 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 ya la 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 ya la 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 la, ya la 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 masih, ya la 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 teruslah menyembah Tuhan, teruslah menyembah Dia. Oh, rata karaya ina la la ya ramush la 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 ya ramush la 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 ya ramush la 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 ya ramush. Cintaimu anakku, aku selalu ada bagimu.
Percayalah kepadaku, aku selalu ada, aku selalu menunggumu anakku. Tidak ada satu permasalahan apapun yang tidak dapat aku lakukan. Tetapi percayalah, aku sanggup mengubahkan segala sesuatu yang terbaik hanya bagi hidupmu anakku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hai anakku yang semua yang sedang berbuat, ingatlah selalu akan diriku. Kembalilah kepadaku. Percayalah kepadaku. Berserahlah kepadaku. Karena hanya akulah yang dapat memberikan kelegaan kepadamu, dan hanya akulah yang akan selalu mencintaimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kau berterima kasih Tuhan. Untuk setiap lawatanmu malam hari ini Bapa. Untuk setiap jamahanmu. Kami sungguh rindu Tuhan, Engkau boleh hadir malam hari ini. Dan saat lagi Tuhan, kami bersyukur karena Engkau boleh kirimkan kami seorang hamba Tuhan, Pak Vincent, boleh berada di tengah-tengah kami sekarang ini Tuhan, untuk mewartakan firman-Mu, untuk membagikan setiap pewartaannya malam hari ini Tuhan, yang boleh menjadi bekal hidup kami. Untuk setiap sabda yang boleh disebarkan malam hari ini Tuhan, kiranya boleh kami dengarkan dengan baik. Kami mau menjadi pendengar yang baik, menjadi pendengar yang baik, dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, di mana Engkau utus kami berada. Biarlah segala kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom semuanya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita sudah mulai bisa offline. Ya. Saya terakhir di gereja ini 5 tahun yang lalu, belum seperti ini. Tapi saya yakin Anda semua diberkatin. Amin. Coba katakan kanan kiri, Anda diberkati. Amin. Orang kalau diberkati itu wajahnya ceria. Amin. Hari ini kita berbicara tentang hikmat. Saya ambil dari 1 Korintus 2 ayat ke-6 sampai ayat, kita habiskan ayat 6 sampai ayat ke-16. Saya 6, Anda 7, seterusnya bergantian. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Anda 7. Ini kita berbicara tentang hikmat, ini luar biasa hari ini. 1 Korintus 2, saya ulangin, 1 Korintus 2 ayat 6 sampai ayat ke-16. Saya 6, Anda 7, dan seterusnya bergantian. Ya, kita baca pelan-pelan. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Anda, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah,
supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Tapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian sabda Tuhan. Saudara terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada malam hari ini kita sama-sama berbicara tentang yang namanya hikmat. Hikmat itu adalah kebijaksanaan yang bersumber dari Roh Allah. Pertanyaannya pada malam hari ini, saudara terkasih, Anda yang hadir di sini, yang duduk di sini, yang barusan kita tadi memuji dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, saya mau bertanya sama Anda, adakah Roh Allah di dalam diri saudara? Jawabannya belum, semangat. Adakah Roh Allah di dalam diri Anda? Puji Tuhan. Kenapa ini perlu saya tanya? Karena saudara terkasih, setiap orang yang sudah menerima Roh Allah, orang tersebut penuh dengan yang namanya kebijaksanaan dari Allah. Yang setuju katakan amin. Ada amin? Jadi saudara terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus, bila saudara dan saya memuji dan menyembah Allah, apalagi setiap misa saudara dan saya ikut perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, Sabtu Minggu, kita benar-benar menerima tubuh Yesus itu tidak sembarangan. Jadi saudara terkasih, pada malam hari ini kita mau berbicara tentang hikmat yang benar. Firman Tuhan berkata di ayat ke-6, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Katakan matang. Paulus berkata kepada umat di Korintus, di situ dikatakan, sesungguhnya demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Jadi kalau yang belum matang, kira-kira Paulus bisa nggak berbicara tentang hikmat Allah? Nggak bisa. Siapa yang terjadi? Pada malam hari ini coba kita membuka Amsal. Saya akan mengajak saudara untuk banyak membuka firman Tuhan. Amsal 2 ayat 6, di situ dikatakan, coba saudara buka, saudara, Amsal 6. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya. Saya nggak usah buka-buka ini biar cepat. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan berarti saudara kasih. Pertama, hikmat itu datang dari mulut Allah itu sendiri. Kemudian apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Pengetahuan dan kepandaian. Jadi hikmat Allah itu sumbernya dari Allah itu sendiri, dan orang-orang yang sudah menerima hikmat Allah di dalam kematangan dalam kedewasaan iman, ia akan mendapat yang namanya pengetahuan dan kepandaian di dalam apa? Di dalam hikmat Allah itu sendiri. Di dalam pikiran Allah itu sendiri. Makanya nanti kalau kita mau lihat di ayat ke selanjutnya, di situ luar biasa saudara. Ayat ke-6 dan 7, coba 7. Ia menyediakan apa? Pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ayat 8. Ayat 8. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. 9. Maka engkau akan apa? Mengerti tentang apa? Kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Oh haleluya. Amin. Wah ini luar biasa saudara.
Jadi kalau saudara dan saya penuh dengan hikmat Allah, dikayakan saudara udah pengetahuan, kebaikan, kemudian kejujuran, kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Dia sudah tinggal di dalam roh Allah, benar nggak? Tetapi pertanyaan, kenapa kok masih bisa jatuh? Tuh, karena dia belum mendapat hikmat Allah yang sebenarnya. Dia masih mengandalkan apa? Hikmat manusia. Di ayat 7 di sini dikatakan. 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan. Saudara, di situ dikatakan hikmat Allah itu ternyata tersembunyi, penuh dengan kerahasiaan. Berarti dengan kata lain saudara kasih apa? Bagaimana saudara dan saya bisa mengetahui rahasia Allah? Bagaimana saudara dan saya bisa mengetahui maunya Allah seperti apa sih terhadap saudara? Maunya Allah terhadap saudara itu seperti apa sih? Mau tidak mau harus ada yang namanya pendekatan diri, katakan relasi. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan. Jadi saudara terkasih, bagaimana saudara dan saya bisa mengetahui isi hatinya Allah? Karena di sini dikatakan hikmat Allah itu tersembunyi dan rahasia. Kalau gitu bagaimana? Solusinya harus bagaimana? Saudara dan saya harus nempel terus sama Allah. Orang kalau sudah nempel terus sama Tuhan, dia pasti Tuhan Yesus. Berarti dengan kata lain apa? Bagaimana saudara dan saya bisa berjalan di dalam hikmat Allah yang benar? Saudara dikayakan oleh pengetahuan dan keadilan, jujur. Halo, orang beriman berarti harus jujur. Orang beriman harus penuh dengan pengetahuan dan keadilan yang mulia. Halo. Ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya, kita baca ya, sebab kalau sekiranya mereka mengenal Yesus, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Saya tertarik di ayat ini saudara kasih. Firman Tuhan berkata apa? Sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Yesus. Sekiranya kalau saudara kenal Kristus, saudara tidak mungkin berbuat yang di luar kehendak Tuhan. Saudara mengenal Yesus, seandainya saudara mengenal Allah, Anda tidak akan mungkin menyalibkan Yesus kedua kali, ketiga kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Kenapa? Kira-kira Anda sudah mengenal Yesus belum? Karya Roh Kudus. Ternyata saudara kasih mau tahu? Karya terbesar dalam hidupku itu adalah Roh Kudus. Pada saat saya menerima Pentakosta baru, pencurahan Roh Kudus saudara kasih. Saat itu sebenarnya saudara dan saya penuh dengan hikmat Allah, penuh dengan rancangan Allah, penuh dengan perkataan Allah, penuh dengan rencana-rencana Allah. Dari Santa Helena, Tuhan Yesus bertanya sama saya, mana bukti nyatamu? Bingung kan saya? Maksudnya apa Tuhan? Mana bukti nyata kamu? Maksudmu apa Tuhan? Saya mau bertanya maksudnya apa? Engkau sudah kuselamatkan, sekarang menjadi anak yang kusayangi. Sekarang mana bukti nyata kamu? Langsung saudara, saya sujud, saya setiap sampai detik ini, dari saat saya muslim sampai saat sekarang ini, saya tetap jam 2 saya tetap terbangun, saya berdoa. Kalau dulu saya tahajud, kalau sekarang kita ini Bapak Putra dan Kudus. Sama saja. Yang penting jam 2 saya berdoa. Berapa banyak wujud doa yang saya harus doakan. Saat itu saya sujud. Saudara, coba saudara praktekkan. Ketika saudara doa, sujud di bawah bumi ini saudara, ini tumpuan kaki Yesus.
Saudara sujud, pada saat saudara sujud, saudara minta ampun dan macam-macam bla 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 bla. Pada saat itu saudara terkasih, Allah berbicara dengan segenap hatinya kepada saudara. Pernah enggak saudara sujud? Sujud itu sama dengan kita merendahkan hati, merendahkan diri dan merendahkan segala-galanya. Saat itu saya ditangkap oleh Tuhan Yesus. Mana bukti nyatamu? Saya tanya, Tuhan tolong nyatakan apa yang kau mau terjadi. Saya mulai, waktu itu Pentakosta kemarin bulan apa ya, kalau nggak salah Juli ya. Juli apa Juni ya kalau nggak salah ya. Ya di antara itu dah. Akhirnya saudara apa, sejak itu saya mulai melayani orang miskin jompo di jalan. Tuhan punya kerja luar biasa. Dari bulan Juni sampai sekarang ini Tuhan sudah memberi kepada kita, kepada saya khususnya, satu orang kepingin belajar menjadi Katolik. Amin. Satu orang sekarang mulai ikut katekumen di di MKK, Maria Kusuma Karmel. Semua itu pekerjaan Allah. Pada saat kita mengenal Allah dan nempel kepada Allah, Dia berbicara sama kita. Semakin saudara peka untuk mendengarkan suara Allah, semakin saudara takut akan dunia. Kenapa? Hikmat Allah itu penuh dengan rahasia. Jadi orang yang bisa mengenal, orang yang bisa mendengar suara Allah karena dia sering bergaul akrab dengan Allah itu sendiri. 2 ayat ke-5. Supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada, berarti apa dengan kata lain saudara kasih? Manusia juga ada hikmatnya. Saking hikmatnya, saking pinternya, susah sekali untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pinternya saudara, wah pokoknya canggih dah, pokoknya canggih. Apalagi sekarang, mau cari apa aja saudara bisa tuh YouTube. Apalagi anak-anak milenial sekarang, pinter-pinter saudara, jujur saya angkat tangan kalau dalam hal itu. Pinter sekali. Tapi firman Tuhan berkata di sini dikatakan apa? Supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia. Berarti dengan kata lain apa saudara kasih? Hikmat iman saudara dianjurkan oleh firman Tuhan jangan tergantung kepada hikmat manusia. Kenapa? Saya mau sedikit mengajak saudara melihat ke sisi kehidupan seorang Yefta. Coba saudara buka Hakim-Hakim. Saya mau ajak Anda untuk melihat karakternya si Yefta ini seperti apa. Harus ada perbandingan. Hakim-Hakim 11 ayat 1. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Saudara perhatikan. Ya, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Jadi Yefta ini termasuk pahlawan yang gagah perkasa, berarti dengan kata lain, ini orang terpandang ini. Ini orang termasuk orang luar biasa ini. Kenapa? Di situ dikatakan adalah seorang pahlawan gagah perkasa, berarti Yefta ini mempunyai kemampuan yang luar biasa. Tetapi saudara lihat, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Berarti apa? Dia mempunyai sejarah kehidupan yang tidak bagus. Ya, tidak bagus. Setiap manusia, setiap saudara dan saya pasti punya cerita di dalam kehidupan saudara. Itu rahasia saudara masing-masing. Saya mau bongkar Yefta. Yefta di sini dikatakan dia seorang pahlawan dan gagah perkasa. Namun sayangnya apa? Ia anak seorang
sundal. Jatuh banget itu ya. Dia pahlawan gagah perkasa tapi sayang sekali dia anak sundal. Orang kalau mendengar anak sundal seperti apa itu? Pasti dilecehin dong. Benar nggak? Sekuat apapun pahlawan itu, tapi dia mendengar perkataan-perkataan yang negatif, itu bisa mengakibatkan karakternya berubah. Saudara, kalau saudara baca nih terus sampai ke bawah. Bagus ini cerita saudara. Saya mau ajak saudara sedikit ya. Juga istri Goliat melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. Kata kepadanya, kata anak-anak si istri dari Goliat ini berkata kepada Yeftah, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak perempuan lain. Berarti si Yeftah ini termasuk luka batin. Halo, termasuk luka batin. Tanya kanan kiri, lu pernah luka batin enggak? Ayo tanya kanan kiri, lu pernah luka batin enggak? Ini kalau luka batin bahaya saudara. Coba lihat selanjutnya. Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tobat. Di sana berkumpul kepadanya petualangan yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Berarti dengan kata lain, dia pahlawan, gagah perkasa, tapi sayang dia adalah anak seorang sundal. Kemudian setelah itu diusir lagi oleh adik-adiknya, saudara-saudara tirinya. Dan saat itu dia berkumpul kepada orang-orang yang suka ngerampok akibat luka batin. Jadi hikmat Allah belum ada sama orang itu. Belum ada sama hikmat sama si Yeftah nih. Kalau saudara, saya tidak baca seterusnya ya, nanti saudara baca di rumah. Yang saya mau ambil garis merahnya saudara terkasih, yang saya mau ambil garis merahnya adalah penghalang orang untuk bisa menerima hikmat Allah adalah luka batin. Amin. Saya yakin semua yang ada di sini pernah mulai dari bayi, dari kecil, kehidupan kita kan beda-beda, benar nggak? Kadang-kala orang tuanya yang keras luar biasa, macam-macam bla 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 bla, itu sejarah saudara. Tapi yang saya mau ajak pada malam hari ini adalah penghalang, penghambat bagaimana saudara dan saya tidak bisa menerima hikmat Allah itu karena saudara dan saya luka batin. Akhirnya apa? Dia pergi. Sudah pergi, dia berkumpul sama orang. Orang kalau luka batin, temannya pasti orang luka batin. Ketika dia mau orang Goliat ini mau diserang oleh orang Moab, itu dia adik-adiknya itu ngumpul lagi, datang lagi ke Yeftah, minta tolong. Karena dia kan pahlawan gagah perkasa. Benar enggak? Tapi yang namanya orang luka batin tetap aja luka batin. Beda sama Yusuf. Kalau saudara lihat di Kejadian, Yusuf juga diusir kan sama adik-adiknya. Tapi Yusuf tinggal di dalam Tuhan. Itu bedanya, nanti saudara baca di Kejadian 50. Saya enggak bongkar, saudara sudah pernah dengar cerita itu. Jadi antara Yeftah dan Yusuf jauh sekali perbedaannya. Kenapa? Yusuf berdiri atas hikmat Allah. Tetapi Yeftah memberi gambaran kepada kita bahwa dia tidak bisa menerima pendengaran suara Allah karena terluka. Pengkhotbah 7 ayat 8 sampai 10. Mudah-mudahan saudara tidak kena di hari ini, malam ini. Pengkhotbah 7 ayat 8 sampai 10. Ya, mudah-mudahan enggak kena ya. Kita kan cuma baca firman ini, mudah-mudahan enggak kena. Ayo, kita baca yuk. Pengkhotbah 7 ayat 8. Akhir suatu hal
Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Terus, 9. Janganlah lekas-lekas marah. Janganlah lekas-lekas marah. Itu penghalang hikmat Allah. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Siapa yang suka marah, cepat sekali marah, itu tidak ada hikmat Allah. Terus, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Halo? Apa? Orang marah bodoh. Bukan saya lah yang ngomong ya. Halo, bukan saya lah yang ngomong loh. Orang kalau marah itu bodoh benar. Kenapa saya katakan bodoh benar? Seharusnya dia sudah tinggal di dalam roh Allah. Ketika dia mau marah, saya kalau mau marah sama istri saya, saudara, saya doa dulu. Iya benar. Kenapa? Saya takut jadi orang bodoh. Karena orang bodoh akhirnya ngomongnya yang aneh-aneh. Benar nggak? Halo. Mulai hari ini jangan pernah marah sama orang. Siapa yang mau janji mulai malam hari nggak marah lagi sama orang? Ayo. Yang tidak tunjuk tangan nggak dapat berkat sama Tuhan. Ayo. Siapa yang mulai malam hari ini nggak boleh marah lagi sama Tuhan? Benar? Mau ya? Janji ya? Bukan jangan janji sama saya, janji sama Tuhan. Kenapa? Ketika saudara dan saya marah, itu perbuatan saudara menjadi bodoh. Kenapa? Yang berjalan hikmat manusia, bukan hikmat Allah lagi. Mazmur 37 ayat 1 sampai 5. Kita membaca. Sudah? Sudah? Kita baca yuk Mazmur 37 ayat 1. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat. Lanjut. Sebab mereka apa? Segera lisu seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan apa? Bertindak. Jadi malam hari ini saya mau kasih tahu sama saudara. Mana lebih untung, Tuhan yang mengerjakan atau Anda yang mengerjakan? Kalau saya pilih Tuhan yang mengerjakan. Bagaimana supaya Tuhan yang mengerjakan? Jangan pernah marah. Jangan marah. Benar? Jangan marah. Sulit gak? Sulit, saya akui sulit. Bohong kalau kita enggak pernah marah. Tapi paling tidak mengurangin. Penghalang berikutnya. Pengkhotbah 10 ayat 1. Kita belum kembali ke 1 Korintus ya? Belum ya? Ya ntar, saya mau ajak saudara jalan-jalan dulu. Pengkhotbah 10 ayat 1. Baca. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Maksudnya apa saudara kasih? Ketika saudara mulai sedikit saja marah, hikmat Allah itu hilang seketika. Saya punya pohon mangga di rumah. Pohon mangga bagus gede-gede saudara. Tapi begitu saya bongkar, busuk semua dalamnya. Ternyata apa? Ada lalat menularkan benih virus ulat. Sama. Jadi ketika kita sedikit saja marah, sedikit saja marah. Pada saat itu hikmat Allah hilang seketika.
yang muncul hikmat manusia. Jadi bodoh. Galatia 3:3. Galatia 3 ayat 3. Baru nanti kita kembali ke 1 Korintus tadi. Saya suka ngajak saudara jalan-jalan dulu. Biar saudara bisa Ayo. Adakah kamu sebodoh itu? Kita baca sama-sama yuk. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Saudara sudah terima roh Allah. Waktu Pentakosta saudara sudah terima roh Allah. Maukah sebodoh itu saudara sudah terima roh Allah, tapi saudara sangkin marah, sangkin terluka batin dan seterusnya, hikmat Allahnya yang muncul, akhirnya saudara apa? Roh Allah hilang. Jadi malam hari ini saudara kasih tanya apa nih? Kan tadi kita udah nyanyi, selidiki itu kan? Itu kalau saudara dan saya nyanyi dengan segenap hati saudara. Wow. Singkapkan semua yang terselubung. Karena manusia banyak bohongnya. Benar? Benar bro? Benar. Supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Itu kalau udah jam 2 pas teringat nyanyi itu, nangis saya saudara. Nangis saya. Kenapa? Saya ini banyak bohongnya sama Tuhan. Ya, maunya ke gereja akhirnya kagak ke gereja. Maunya berbuat baik akhirnya kagak berbuat baik. Tapi malam hari ini saya bersyukur Allah memenuhi saya dengan hikmat Allah yang benar. Dengan pengetahuan yang bersumber dari Allah. Akhirnya setiap Jumat saya berbagi bagi kaum miskin di jalanan. Dan juga anak yatim sampai detik ini. Dan ada saudara bantu doa saya. Ada satu keluarga yang saat sekarang ini saya dampingin terus. Saya ajarin sedikit-sedikit mengenal cara berdoa. Anaknya sudah mulai belajar apa? Dia bilang, "Om, ajarin aku dong doa." Doa apa? Ya doa kayak Om. Oh ya sudah, ayo ikut. Anaknya umur 9 tahun, 10 tahun. Ayo saya aja. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diikutin. Mamanya diam aja. Bapaknya diam aja. Memang sekarang zaman Covid toh. Saya bilang, ketika Allah mulai membuka, dia akan pasti bangkit. Kita kembali ke 1 Korintus tadi. Sedikit lagi. Ayat berapa tadi? Ayat 9 sekarang. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah apa? Untuk mereka yang mengasihi Dia. Berarti saudara kalau mengasihi Yesus, kalau saudara mengasihi Allah, semua sudah disediakan oleh saudara. Amin. 1 Korintus 2 ayat 9. Ya. Ayat 10 sekarang. Nah, ini berbicara hikmat itu di ayat 9, tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Hikmat pernah saudara bisa lihat dari mata? Enggak bisa, ya. Dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dari hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berarti hikmat Allah itu bercerita tentang rahasianya Allah. Bagaimana saudara dan saya bisa mengetahui rahasia Allah, nempel, mengenal Allah pribadi Allah itu sendiri. Ketika saudara mengenal, mepet terus kemanapun Yesus pergi, kemanapun Yesus baca, hadir. Saudara mau mengenal Yesus lebih dalam? Siapa yang mau mengenal Yesus lebih dalam? Baca firman.
firman-Mu. Iya. Amin. Tinggal dalam firman. Kalau saudara dan saya tinggal dalam firman, pasti saudara mengenal Allah dan penuh dengan hikmat. Orang yang penuh dengan hikmat, saudara, saya mau kasih tahu, orang yang hidupnya penuh dengan hikmat Allah, orang itu akan berbicara, setiap dia keluar bicara, itu yang keluar adalah firman. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi malam hari ini, kalau saudara mau mengenal Allah lebih dalam lagi, baca firman. 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki. Wow, ini keren nih saudara. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Katakan sesuatu. Segala sesuatu berarti apa? Banyak banget saudara. Belum saudara pikirkan sudah diberi. Belum saudara terpikir sudah diberi. Makanya orang yang penuh dengan hikmat Tuhan, dia selalu pada saat dia berdoa, pada saat dia konseling sama orang lain, saudara kasih, pada saat saya konseling sama orang, saudara, saya bisa ya karunia itu bekerja setiap kepada saudara dan saya, dia bisa melihat seperti Pak Vincent Chandra nih misalnya, dia begitu lihat saya, dia tahu, oh ini Pak Vincent begini, itu Tuhan sendiri. Begitu juga saya lihat sampean, serius banget nih, misalkan serius banget di bla 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 bla, saudara lihat, dia akan, Roh itu yang akan menyingkapkan segala sesuatunya. Maka saudara akan menjadi kaya dengan pengetahuan. Wow, keren saudara. Benar saya mau katakan keren. Makanya saya tetap mau jadi hamba Tuhan. Karena kepada kita oleh kita Allah telah menyatakan segala sesuatu oleh Roh. Intinya saudara, ini kesimpulan. Saya mau baca kesimpulannya aja nih. Urapan roh hikmat, ya, urapan roh Allah, roh hikmat itu dapat merubah seseorang yang tadinya jahat menjadi baik. Oleh karena itu bergaul akrablah dengan roh. Siapa yang di sini belum terima bahasa roh? Belum terima bahasa roh. Coba lihat Pak Chandra. Berapa banyak Pak Chandra? Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Yang belum terima bahasa roh. Kenapa? Allah itu adalah roh. Benar? Allah itu adalah roh. Makanya kalau saudara berdoa, berdoalah dalam roh. Roma 8 ayat 26. Saya mau ajak nih saudara. Karena apa? Bahasa roh itu bukan buat gagah-gagahan. Oh, semakin saudara pintar bahasa roh, semakin canggih iman saudara. Bukan. Bahasa roh itu di sini dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya. Ayo, bagaimana seharusnya berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau saudara berdoa dalam roh, saudara tidak akan terikat dengan waktu. Oh, coba kalau kita berdoa secara bahasa Indonesia, demi nama Bapa, Putra dan Kudus, 5 menit, 10 menit, kita udah blank, mau doa apa lagi. Tapi ketika saudara dan saya berdoa dalam roh, roh itu sendiri yang membantu saudara untuk berdoa. Amin. Jadi kesimpulannya adalah pastikan hati saudara dan saya untuk menerima Roh Kudus, untuk menerima hikmat Allah sudah tidak lagi terluka. Kuncinya adalah mengampuni, mengampuni, mengampuni. Mengampuni, mengampuni,
mengampuni. Sekali lagi, mengampuni, mengampuni, mengampuni. Karena dengan saudara mengampuni, Roh Allah bekerja dengan sebebas-bebasnya, seluas-luasnya. Kita bangkit berdiri. Syara bala bala bala. Syara bala. Ambil refnya dulu, refnya dulu. Syara bala 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 bala. Kita hening sejenak, siapkan hati saudara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku terbuka, jiwaku terbuka untuk-Mu, Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. kita mau angkat tangan kita, selidiki. Selidiki, Nyatakan segala perkara, selidiknya nyatakan segala perkara. Singkat sudah engkau penuhi dengan roh hikmat yang bersumber daripada-Mu. Jika pada malam hari ini masih ada kuasa-kuasa kekerasan, kuasa-kuasa luka, kuasa apapun juga yang menghalangi berkat daripada rahmat-Mu Tuhan, kami sepakat berkata, di dalam nama Yesus kami mau patahkan, kami menghancurkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat persekutuan doa di gereja ini di Tuhan. Urapi seluruh anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini ya Tuhan. Mulai dari moderator, koordinator dan sampai seluruh anak-anak-Mu yang melayani Tuhan. Kau berkati, berkati dan berkati. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pak Vincentius Sugito atas segala firman yang telah kami terima pada malam hari ini. Sungguh begitu besar kasih Tuhan yang telah Tuhan sampaikan melalui Pak Vincentius. Semoga hikmat Tuhan benar menjadi hikmat kita dan kita hanya mengadakan hikmat Tuhan, bukan hanya hikmat manusia. Sekarang kita mau masuk persembahan. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas segala rahmat dan firman yang telah Engkau berikan pada malam hari ini. Semoga menjadi rema dalam hidup kami. Semoga kami bisa terus menjadi anak-Mu yang terbaik dan kami bisa mempraktekkan hikmat. Hikmat hanya berasal daripada-Mu, bukan hikmat manusia. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami sangat bersyukur. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mempersembahkan yang terbaik yang bisa kami berikan kepada-Mu Tuhan. Semoga Engkau menerima persembahan kami dan bisa untuk menjadi melebihi dari apa yang Engkau harapkan kepada kami. Dan persembahan kami bisa untuk sebagai bentuk pelayanan kami.
Terima kasih dan terima kasih, hanya itu yang bisa kami sampaikan kepadamu. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Mari kita bersihkan persembahan yang terbaik. Semoga Tuhan menerima kita. Mari kita nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Bapa, Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Mari kita bilang sungguh Bapa bangga. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Kini ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita nyatakan dengan bangga Bapa. Yuk kita berdiri yuk saudara-saudara sekalian. Kita nyatakan betapa kita bangga kepada Bapa. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih atas persembahan kasihnya. Sekarang mari kita dengarkan beberapa pengumuman. Silakan. Ya, terima kasih. Shalom dan selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini. Kepada Bapak Vincentius Sugito atas renungan pada malam hari ini yang sungguh luar biasa, memberikan semangat dan kekuatan kepada kita. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Bapak Herman dan timnya luar biasa menyemangatin kita. Kepada pemain keyboard Ibu Anita, kepada petugas LCD proyektor Bapak Irwan, kepada soundman Bapak Yuri dan Bapak Rocky, kepada para petugas penerima tamu dan kolektan, Tuhan memberkatin pelayanan Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa pengumuman sebagai berikut. Hari Selasa pagi, tanggal 4 Oktober, jam 10 ada renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Angelo Ganda dengan tema 100% mengabdi hanya ke Tuhan. Hari Kamis malam,
tanggal 6 Oktober jam 19.30 ada renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Leonardi dengan tema hadapi masa sulit dengan tetap setia dan melangkah maju terus. Paroki Santo Yakobus menyediakan SOS doa setiap hari dari pukul 6 pagi sampai pukul 24 malam. Dapat menghubungi dengan nomor telepon 0888 550 1028. Semua doa-doa ini atau pelayanan yang diterima bersifat rahasia dan terjamin. Bapak Ibu mengingatkan kembali tadi Bapak Vincentius Sugito telah membawa oleh-oleh ya Pak ya, akan dibagikan kepada kita semua. Bagi Bapak Ibu yang akan berbagi silakan memborong, hasil penjualannya akan dipergunakan oleh Bapak Vincent untuk pelayanan. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Silakan, tadi ada beberapa Bapak atau Ibu, ayo Bu silakan Bu yang baru pertama kali, silakan kita bisa saling berkenalan. Iya. Terima kasih Ibu kehadirannya pada malam hari ini. Kami tunggu kehadirannya Kamis minggu depan Bu ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK, tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kali ini, sekian terima kasih dan sampai jumpa lagi Kamis minggu depan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk pengumumannya. Dan kalau tadi kita sudah diberkati dengan banyak sekali berkat-berkat Tuhan malam hari ini, terlebih dari pewartaan dari Om Vincent yang sungguh luar biasa, dahsyat Om. Tentunya kita juga mau orang-orang di sekitar kita, keluarga, teman, kerabat, baik teman kantor, teman kuliah mungkin yang masih kuliah, teman kerja, kita pasti punya kerinduan untuk mereka juga boleh mengenal Tuhan dan tahu untuk firman Tuhan lebih dalam lagi, amin. Maka dari itu boleh kita berusaha, kalau seperti tadi Om Vincent boleh menyebarkan sukacita dengan anak-anak mungkin yang terlantar di jalan ataupun bapak ibu yang terlantar di jalan, kita boleh merangkul teman-teman sahabat ataupun rekan-rekan kita untuk boleh hadir lagi di persekutuan doa minggu depan, amin. Satu orang bawa satu, maka ruangan ini pasti penuh dengan umat Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau akhiri persekutuan doa kita malam hari ini, kita mau tundukkan kepala. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih untuk setiap lawatan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami sungguh merasa diberkati dengan kehadiran setiap pengurus dan juga terlebih pewarta pada malam hari ini Om Vincent. Kiranya Engkau boleh memberkati dia dimanapun ia Engkau utus. Jadikan ia perpanjangan tangan-Mu Tuhan, jadikan ia kabar sukacita dimanapun ia boleh berada. Dan kami Tuhan malam hari ini secara khusus ingin berdoa buat keluarga, kerabat, sahabat kami yang sedang sakit Tuhan. Terlebih untuk Om Gerald Pola dan Om Akian Tuhan. Kiranya Engkau jamah, Engkau yang bantu setiap proses penyembuhan mereka. Sehingga mereka boleh kembali sehat, boleh kembali juga melayani Engkau dengan luar biasa Tuhan. Sesaat lagi kami akan keluar dari ruangan ini. Tuhan jadikan kami pewarta kabar sukacita dimanapun kami berada. Terlebih untuk keluarga yang boleh kami cintai dan kami sayangi. Ya Bunda Maria, senantiasa menjadi pendoa bagi kami, senantiasa berdoa bersama dengan kami kepada Yesus Putramu. Terimalah salam termanis kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, kita memuji Tuhan.
Karena tiap langkah kita sudah diatur oleh Tuhan, amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, tiap langkahku, Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di Sumaba, surga yang datang. Boleh kita saling memberikan salam satu sama lain. Terima kasih Om Tante yang sudah boleh hadir malam hari ini. Semoga kita semua boleh menerima berkat yang melimpah-limpah, terutama di dalam keluarga dan pelayanan kita. Di tengah bajai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Setiap langkahku Tuhan, setiap langkahku, Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang datang. Di rumah Bapa sorga yang datang. Bapa sorga yang datang. Di rumah Bapa. Di rumah Bapa sorga yang bakal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di persekutuan doa berikutnya. Sampai jumpa. God bless you.